wa ahli baiti ajma'in summa ila arwahil anbiya wal mursalin was salihin summa hadrati jamil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhu summa ila arwahi jami' ashabi Rasulillah minhumul ansar summa al muhajirin wa jami' tabi'in wa tabi'it tabi'in summa ila arwahil arba'atil mujtahidin Imam Hanafi wa Imam Malik wa Imam Syafi'i wa Imam Hanbali muqallidin fiddin summa ila ruhi imamina Syekh Abu Hasan al-Asy'ari summa ila hadrat sultanil awliya sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Said Abdul Hasan as-Sajili wa Syekh Ibnu Athaillah wa Syekh Saman al-Madani wa Syekh Muhammad al-Maliki al-Hasani wa Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari wa Syekh Muhammad Zaini Ibnu Abdul Ghani summa Syekh Abdul Aziz Ibnu Masdar Amri wa aini jamjami wa qastalani wa aswadi syukur wa walidaina wa walidayhim wa amwatina wa amwatihim wa jamil muslimina ajma'in al ahya'i minhum wal amwat wa liman hadir fi hajjal majlis wa liman anfaqa fi hajjal majlis sayyidul fatihah. Astaghfirullah, 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 Rabbi firlana wal muslimin wa walidaina wa auladana astaghfirullah 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 Rabbi jidna ilman nafi'an wa rizqana mubarakan astaghfirullah 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 Rabbi hablana rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan astaghfirullah 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 Rabbi atina hasanatan fid dunya wal akhirah astaghfirullah 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 wa minka salam salim lana wa fi dinina wal muslimin astaghfirullah 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 anta salam wa minka salam salim lana ila subuli salam
astaghfirullah, 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 fa'ataina rahmatas salam wa warisa daras salam, astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Bismillah, 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 bismillahissalam, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, hakim, bismillah, 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 bismillahil-khaliq, bismillahil-ghaffar, bismillahil-wadudil-majid. Wasallam wa Syekh Ibnu Atailah wa Sayyiduddin Ibnu Abdissalam wa Syekh Abdul Qadir Jailani wa walidaina wa masyaikina wa jamil muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa liman hadir fi hajjal majlis wa liman anfaqa fi hajjal majlis. Syaikhullahumul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Paina insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Ibnu Atailah wa Ijuddin Ibnu Abdissalam wa nafa'ana bihima wa ulumi bihima insyaallah fid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Jailani wa Syekh Ibnu Atailah wa Syekh Ijuddin Ibnu Abdissalam, Allah memberkahi kita, Allah memudahkan segala urusan kita, Allah selalu membimbing kita kepada jalan lurus. Semoga selalu Allah memberikan kepada kita kelembutan hati dan terbuka hijab kita, musyahadah kepada Allah Azza wa Jalla, musyahadah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah meluaskan rezeki kita dan rezeki yang terbesar bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia, di kematian kita, di barjah kita dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-musannifu rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Atailah, min tamamin ni'mah alaika ayyarzuqaka ma yakfika wa yamna'uka ma yugnika mayudgika. Min tamamin ni'mah, dari kesempurnaan nikmat atau sebahagian daripada kesempurnaan nikmat itu alaika kepadamu, kata Syekh Ibnu Atailah, ayyarjaqaka ma yakfika, Allah memberikan kecukupan rezeki untukmu, wa yamna'uka ma yadghika, dan menahanmu atau tidak memberikan kepadamu mayatgika, apa yang lebih untukmu atau yang menjadikan kamu tughyan, menjadikan kamu
berlebih-lebihan sehingga melupakan dirimu kepada Allah Azza wa Jalla. Ini Syekh Ibnu Athaillah mengisahkan mengapa orang mukmin itu seringkali kebanyakan orang-orang yang dekat kepada Allah itu hartanya tidak banyak sekali. Karena kenapa? Ternyata yang dalam kitab Futhul Ghaib kemarin, kekayaan itu seperti pisau bermata dua, bisa menjadikan orang kuat imannya, bisa menjadikan orang justru kufur kepada nikmat Allah Azza wa Jalla, lupa dengan Allah. Nah, karena manusia selalu bergiring dengan hawa nafsu, paling banyak kekayaan itu menjadikan manusia kufur kepada Allah, bukan justru menjadikan dia berterima kasih, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga kalau kita lihat semua para nabi dari zaman Adam sampai Nabi Muhammad, yang kaya itu siapa? Nabi Sulaiman aja lah. Iyalah, nah Nabi Sulaiman, ya tambahilah Nabi Yusuf, ya lah, tambahi lagi, ya Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman lah, ya kan? Nah, Nabi Yusuf dapat kerajaan dari, ya kan, dari apa, warisan dia ya. Kemudian siapa? Nabi Sulaiman, ya kan? Selainnya apa? Nabi-nabi itu, nggak ada yang kayanya ya lah. Dalam arti harta benda ya, dalam arti yang disimpan. Nah, bukan berarti para nabi-nabi itu berbahaya kalau dikayakan. Tidak. Nabi pasti bisa menahan hawa nafsunya. Lalu mereka kenapa tidak dikayakan Allah? Nanti umat mereka akan akan meniru Nabi untuk kaya, padahal mereka tidak mampu. Maka akhirnya mereka digambarkan dalam keadaan tentang harta mereka biasa-biasa saja. Bahkan sebahagian mungkin terlihat sangat kekurangan ya, sangat kekurangan. Sampai Nabi misalnya pernah di pagi hari tidak ada bisa sarapan makan pagi, lalu kata beliau kepada istri beliau, saya akan berpuasa. Itu kan gambaran betapa tidak berlebihan. Nah ini kalau Nabi itu kaya, nak bayangkan aja kalau Nabi Muhammad itu kaya, bisa umat Islam ini semuanya akan mengejar kekayaan. Alasannya apa? Mencontoh Nabi SAW. Padahal bukan mencontoh, tapi hawa nafsu. Nah, itulah manusia yang kita perlu memahami ya. Min tamamin nikmah alaika ayyarjuqaka mayakfika, maka harus engkau pahami min tamami nikmat, kesempurnaan nikmat pada dirimu itu alaika ialah Allah memberikan kepadamu rezeki mayakfika, apa yang kamu butuhkan, mayakfika, apa yang mencukupi kamu. Nah, kadang-kadang tidak ada lebihnya aja. Selama aku mengerjakan sholat 5 waktu, bertobat kepada Allah, ini rasanya tidak ada lebihnya rezekinya. Begitu ya. Min ghairi ziyadatin wala nuqsani. Itulah gambaran rezeki tidak bertambah tapi tidak kurang. Nah, cukup-cukupkah orang? Nah, cukup. Nah, seperti doa Nabi pernah berdoa tapi jarang dibaca oleh umat Islam. Jarang diamalkan umat Islam doa nih. Apa? Ya Allah, jadikanlah aku dan keluargaku memiliki rezeki yang sekedarnya saja, rezeki yang sekedarnya saja, mencukupi saja, tidak lebih. Atau doa Nabi, ya Allah, jadikanlah aku dalam keadaan miskin atau bersama orang miskin. Itu menggambarkan Nabi tidak mau lebih, bahkan keturunan beliau tidak mau lebih. Nah, jadi kalau mengaku keturunan Nabi biasanya tidak mau lebih ya. Nah, pas-pasan lah. Wa yamna'uka mayudgian, dan menahanmu apa yang sesuatu bisa menjadi dilebihkan pada dirimu. Yuki'uka pitugiyani wahwa kasratul mali,
Itulah yang menjatuhkan kamu pada tughyan, berlebihan, menjadikan kamu tughyan tuh lupa kepada Allah Azza wa Jalla. Wa huwa kasratul mal, itulah biasanya banyak harta. Kalau Allah Ta'ala, kalla innal insana la yatgha, seperti firman Allah, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu stagna inna ila rabbika rujaa. Ya lah, Quran surah apa itu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, telah surah al, ya kah? Surah Al-Alaq ya. Nah, tapi surah Al-Alaq ayat ke-6 ya kalau nggak salah. Ar-ra'ahu stagna kalla innal insana, sesungguhnya manusia itu layat go, akan melampaui batas. Kenapa melampaui batas? Ar-ra'ahu stagna, apabila diberikan kepadanya istagna, kekayaan. Nah, itu Al-Quran memadahkan, mengatakan manusia kalau sudah kaya dia akan layat go, tughyan atau tughyan layat go, dia akan melampaui batas. Nah ini, wah enggak guru, tidak guru, ulun guru kalau nya kaya ulun pasti membangun masjid, membangun majlis ta'lim, membina majlis ta'lim. Itu perkataan hawa nafsu saja. Ternyata itu perkataan hawa nafsu. Jangan percaya, ya gitu kan? Nah, jangan percaya. Tapi itu perkataan hawa nafsu. Kalau miskin kayak apa hidup nih? Ya Allah tidak memiskinkan kan? Allah mencukupkan kepadamu, ya enggak? Cukup beli apa? Beli mobil cukup, 5 buah mobil beli cukup. Iyalah, punya istri 4 orang cukup. Itu Pak. Bina cukup taruh. Wallahu a'lam bishawab, kita tidak tahu lah. Kita tidak tahu. Itu yang terjadi. Tetapi Allah mengajarkan kekayaan itu, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, supaya ditebarkan rahmat Allah kekayaan itu, berbagi mau. Tapi kadang kita makin kaya tuh makin pelit, makin kaya makin pelit. Kenapa? Karena akan timbul kekhawatiran baru, kekayaan itu hilang. Pian nih kalau kaya-kaya di sini nah, kaya banalah, takut ke majlis ta'lim. Kenapa takut ke majlis ta'lim? Kalau rumah diambil orang, kalau harta di rumah dimasuki maling. Tapi kalau tidak ada apa-apa, jerpian paling kecapan sambal diambil maling di rumahnya. Cacapan sambal uyah diambil maling, mana ada yang maling mengambil lah. Nah, itu ar-ra'ahus tagan. Wa fil hadis maqalla wa kafa khairum mimma kasura wa alha. Nah, dalam hadis ada Syekh mengatakan wa fil hadis maqalla, apa yang sedikit, wa kafa, tetapi sedikit itu mencukupi kamu, khairum mimma kasura, itu lebih baik dari banyak, wa alha, dan berlebihan. Nah, itu Nabi mengatakan. Jadi bukan banyak sedikitnya kita mengukur dari materi, tidak. Bukan kita lihat adakah di situ ada punya mobil atau tidak, punya rumah yang baik atau tidak, tempat posisi yang strategis atau tidak. Bukan itu ukurannya. Lalu Nabi mengatakan, makalah sedikitkah atau mungkin sangat sedikit, diukur dari materi sangat sedikit, benar. Rumah kecil, orang lain kecil lagi sih Din, nah rumahnya. Tapi wakafa, si Din merasa cukup dengan itu, senang hati si Din, itu yang utama tuh. Khairun mimma kasura, itu lebih baik daripada di pikiran orang itu banyak yang umumnya banyak. Jadi sabar aja. Nang ditamban tinggal alhamdulillah ditamban, ya kalau lah nang di Anjir tinggal alhamdulillah, nang di Kelayan alhamdulillah tinggal di Kelayan, nang di Simpang Jagung Bang alhamdulillah. Di mana lagi nih?
Di Koin Bang, alhamdulillah. Semua tempat, alhamdulillah. Yang dipentingkan itu kita menyadari ternyata selama ini diberikan Allah kepada kita ini, Allah sudah menggenapi kita. Kenapa tidak lebih seperti dalam pikiran kita pada umumnya? Kenapa tidak lebih seperti itu? Berarti kita berbahaya jatuh kepada kalimat tadi itu, kalla innal insana layat go arahus tagna. Itu yang dikhawatirkannya. Ujar Tuhan sendiri, kamu kalau labihan banyak uang, sudah kamu akan menjadi orang yang tughyan, orang yang berlebihan, lupa kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Wa fi hadis Abi Darda an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma tala'atis samsa wala gharabat illa bi janbiha malakani yunadiyan. Dalam hadis Nabi, ketika matahari terbit dan ketika matahari terbenam, dua orang malaikat selalu yunadian, berseru dia kepada manusia. Dua orang malaikat ini berseru, menyeru itu kayak apa ya? Memanggil, mengatakan, yasma'anil khalaiki gairus sakalain. Dia mengucapkan kalimat-kalimatnya dengan kalimat yang tanpa sakalain, tapi tanpa didengar oleh manusia, tapi sebenarnya dia ingin didengar. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia dan malaikat, halimu ila rabbikum, kembalilah kepada Tuhan kalian. Fa inna man qala waqafa khairun mimma kasra wa alha. Apa yang sedikit dan mencukupi lebih baik daripada banyak. Hati-hati kalian katanya. Au qala Allah Ta'ala wa amma masalihud dunya fi zalika fasayati tanbihi alaiha fi qaulil muallif rahimahullahu ta'ala. Seperti firman Allah di dalam Al-Quran, adapun kebaikan pada dunia itu maka akan Allah datangkan kepada mereka tanbih, akan mereka Allah datangkan kepada mereka peringatan-peringatan. Jadi bila orang mukmin ini labihan banyak duit, pasti Allah memberitahukan kepadanya, ingat-ingatlah. Lalu akhirnya si muslim tadi, si mukmin itu banyak kena musibah, yalah, musibah yang datang banyak. Kenapa? Mengingatkan Tuhan, kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi si muslim ini pulang berkata kadang-kadang apa? Gampang aja urusan ini aja, aku banyak duit juga aja. Nah, bukan kembali kepada Allah, tapi malah kembali kepada duit. Segala ini sekarang ya urusan duit aja, jual aja. Jadi banyak duit itu enak aja. Musibah, mobil tabrakan, hancur, enggak apa-apa aja, duitku masih banyak. Masya Allah. Nah, itulah at-tughyan, menjadikan manusia begitu kupurnya kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam hal kufur di sini adalah kufur yang bersifat nikmat Allah Azza wa Jalla. Nah, itu aja indah. Ya kelak. Masya Allah. Isa kah sudah? Ajan dah. Pendengar kita ajan dah lah. Nah, sedikit lagi. Nah, dalam kesimpulannya adalah Allah mencukupkan rezeki kepada kita. Apa yang sekarang kita dapatkan ternyata itulah kehendak Allah pada diri kita. Nah, ya kalau paham kita kalau lah, selama inilah nang diberi itu pantas aku masuk keluar hutan sudah mencari duit. Iyalah, hasilnya kakak itu juga. Ya lah. Nah, Masya Allah. Kerjaan sekarang tidak begitu banyak lagi. Nggak apa-apa, sabar ya. Nang pensiun sudahlah jadi pegawai negeri. Pensiun dapat gaji pensiunan, dapat jopang uang pesangon. Tapi karena semangat hendak berusaha, aku berusaha aja tempulu pensiun nih. Ya lah, datang orang
Nah, bawa bisnis batu bara kah, bisnis apa kah, ikut akhirnya. Nang uang pesangon itu 200 juta habis amblas. Ditipu orang, salah pekerjaan. Kenapa si pegawai tadi tidak pengalaman, dia kan tidak pengalaman bekerja wira swasta, lumbus habis duitnya. Apa kabar? Omot tidin di rumah. Nah, ya kalau apa kabar? Memaksakan diri, seharusnya disyukuri itu iyalah. Nah, sering-sering ke pengajian aja seharusnya. Apalagi sudah iyalah. Nah, dan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamullahi ala nuri rabbina, salamullahi nabiyillah, ya man biyadihi ridallah, nazrah ilaika ya naru ridallah. Kesejahteraan atas cahaya Tuhan kami, kesejahteraan atas utusan Allah. Wahai di tangannya ridha Allah, melihatmu menyampaikan ridha Allah. Salamullahi Rabbina, salamullahi ala nabiyillah, ya man biyadihi Allah, najrah ilaika ya naruridallah. Salamullahi ala rasulillah, salamun ala nabiyina, na'malu liqa awalau biru